Setelah lawan di kartu merah, Pioli mengubah taktik untuk tingkatkan agresivitas serangan. Lalu perubahan apa saja yang dilakukan dan bagaimana perubahan tersebut menopang kemenangan Milan? Temukan semua jawabannya di video ini. Trysovski, pelatih Praha, kini gunakan formasi 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang lebih ofensif. Di sayap kanan dan kiri diisi dua pemain sayap asli yaitu Wallem dan Dodera. Lalu di tengah Dori diduetkan dengan Holst. Sementara di belakang Zima dipasangkan dengan Ogbu. Yang patut diingat adalah posisi Vicek dan Zimki karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Pioli tetap gunakan formasi 4-2-1 dengan sejumlah perubahan pemain. Gabbia kembali main dan diduetkan dengan Tomori di pertahanan. Lalu lini tengah diisi Adli dan Musa. Sementara di depan Leo dan Giroud kembali masuk line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Theo karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Tertinggal agregat 2 gol membuat Praha terapkan high block. Mereka tampak menekan Milan sejak di pertahanan. Tampak sejumlah pemain Praha menekan pemain Milan. Hadapi hal tersebut, Pioli libatkan Megmenyo dalam build-up. Ia berperan aktif untuk menerima bola dan mengalirkan bola ke lini selanjutnya baik dengan umpan pendek maupun panjang. Hal itu juga yang sebabkan Megmenyo cedera di awal laga. Sebab saat ia terlibat dalam build-up di belakang, kontrol bolanya terlalu jauh sehingga tackle keras dilakukan lawan. Tackle tersebut sebabkan ia tersungkur dan harus diganti di menit 21. Hal tersebut seolah angin segar bagi Praha. Sebab Milan kehilangan satu pemain kunci dan mereka pun mampu menekan Milan. Itu terlihat dari aktifnya kedua fullback maju sampai depan. Seperti saat Zimzi maju ke depan sisi saat Wallem menguasai bola. Agresivitas serangan itu pun terlihat dari kesejajaran 5 pemain depan yang dilakukan Praha. Trysovski memajukan dua fullbacknya ke depan sehingga mereka bisa unggul jumlah pemain di pertahanan Milan. 4 back Milan harus hadapi 5 pemain Praha. Taktik ini sempat bahayakan gawang Milan. Saat 5 pemain hanya dihadapi 4 back Milan. Wallem mampu crossingkan bola pada Citil yang ada di dalam kotak penalti. Ia pun mampu lakukan tendangan. Beruntung Megmenyo masih mampu menepisnya. Untuk itu, Pioli pun merespon hal tersebut dengan mengoreksi taktiknya. Kini ia mainkan Pulisic lebih dalam sehingga kini 5 pemain lawan dihadapi 5 back. Sehingga majunya 2 fullback bisa diantisipasi Milan dan variasi serangan dari kesejajaran 5 pemain lawan bisa dihambat. Tapi sial bagi Praha, ritme serangan agresif yang dibangun harus terhambat akibat pelanggaran keras yang dilakukan Holst pada Calabria. Itu pun membuat Trysovski mengubah taktik dari 4-2-3-1 menjadi 4-4-1. Lalu bagaimana dengan agresivitas serangan Praha? Nyatanya meski bermain dengan 10 pemain, Praha tak menurunkan intensitas serangan. Mereka tetap menekan Milan. Mungkin ketertinggalan 2 gol membuat mau tidak mau Trysovski memilih taktik ini. Namun ini juga yang jadi malapetaka. Sebab Vicek fullback kanan maju saat serangan dilakukan. Dan ia telat kembali ke belakang saat Milan lakukan serangan. Sehingga di depan terjadi 4 pemain Milan hanya dihadapi 3 back. Itu membuat Leo lebih mudah mengumpankan bola sebab Zimki harus mengantisipasi 2 pemain yaitu Giroud dan Pulisic. Maka Pulisic punya ruang dan waktu untuk menerima bola dan lesahkan gol pertama Milan. Keunggulan jumlah pemain tersebut membuat Pioli memainkan Milan lebih agresif. Kini build-up di belakang hanya dilakukan 3 pemain. Tampak hanya ada Tomori, Gabbia, dan Calabria. Sementara Theo diposisikan lebih maju. Maka saat serangan dilakukan dari sisi kiri, Theo selalu ada di posisi yang tepat untuk menerima bola di depan. Sebab ia memang diposisikan untuk maju. Hal tersebut pun tampak di gol kedua dan ketiga. Di gol kedua, Theo ada di depan kiri dan menerima umpan dari Leo. Lalu crossing dilakukan dan gol pun diciptakan oleh Loftus-Cheek. Yang paling kentara tentu di gol ketiga. Dalam serangan balik ini, Theo ada di depan sejajar dengan Pulisic dan Giroud.
Majunya Theo setidaknya mampu mengecoh bek lawan sehingga tendangan jarak jauh bisa dilakukan Liao. Tendangan ini yang jadi gol ketiga Milan. Sisi kanan pertahanan Praha menjadi titik lemah mereka di laga ini. Ini tak hanya disebabkan majunya Theo tapi gemilangnya Liao. Beberapa kali aksinya di sisi kanan lawan mampu mengecoh bek lawan sehingga ciptakan peluang. Misalnya pada cuplikan ini, saat ia bisa lewati satu pemain dan lakukan crossing. Sayang umpannya tersebut masih bisa dipotong lawan. Ia pun berkontribusi pada hampir semua peluang dan gol yang tercipta. Di gol pertama ia jadi pemberi assist pada Pulisic. Di gol kedua ia pemberi umpan pada Theo. Lalu baru di gol ketiga ia jadi pencetak golnya. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.